Siang hari ini saya ingin berbagi satu hal terkait dengan tema besar SMCC di tahun ini, ya tahun depan, Walk in His Kingdom. Saat memikirkan berjalan dalam kerajaan Allah, itu yang satu ide yang muncul adalah seperti budaya, satu budaya yang nggak bisa dilepaskan. Namanya kerajaan, suatu wilayah itu pasti ada budaya di dalamnya. Nah, siang hari ini kita mau belajar ya budaya. Kalau kita bicara tentang budaya itu contohnya kayak gini. Misalnya kita ini sedang pergi ke suatu tempat ya. Kita datang ke suatu tempat atau ke suatu negara, itu cepat atau lambat kita akan merasakan budaya yang ada di tempat itu, di negara itu. Contoh misalnya, katakanlah kita pergi ke Singapura gitu ya. Nah, kita akan kerasa gitu, oh iya, ini budayanya orang-orangnya itu tertib, disiplin, ya. Lalu orang-orangnya itu terpelajar, kalau kerja itu cepat, satset gitu ya. Nah, orang-orang yang bahkan julukannya itu kan adalah fine city gitu ya. Bukan hanya kota yang baik gitu, tapi denda ada di mana-mana gitu. Kita salah sedikit denda gitu ya, fine city. Nah, begitu pula kalau misalnya kita relate dengan tema SMCC tahun ini. Kalau kita bicara tentang ayo kita berjalan dalam kerajaan Allah, artinya harus ada satu budaya yang benar-benar kita bisa rasakan. Budaya yang benar-benar terbentuk di SMCC ini, sehingga kalau ada orang datang ke sini itu bisa merasakan, oh iya ini warnanya SMCC itu seperti ini, budaya yang terbentuk itu seperti ini. Dan tentu budaya yang diharapkan adalah budaya sesuai standarnya kerajaan Allah, betul ya? Nah, yuk kita belajar siang hari ini budaya kerajaan Allah itu kita bisa pelajari di Kisah Para Rasul, itu jemaat mula-mula. Jadi setelah kematian Tuhan Yesus, bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga dan lalu Roh Kudus dicurahkan. Nah, itu mulai pergerakan orang-orang percaya terbentuk, mulai terjadi gitu ya. Nah, apa aja sih kalau kita bicara tentang budaya, apa sih yang poin penting yang perlu ada? Ada beberapa poin penting, ada 3 poin penting. Yang pertama adalah gaya hidup jemaat mula-mula itu bersekutu di dalam kelompok ya. Nah, mereka itu terbiasa kumpul di kelompok-kelompok kecil gitu ya, di rumah-rumah gitu. Kalau kita di sini mengenalnya dengan sisi atau komsel, itu yang mereka lakukan. Dan saat mereka berkumpul, ini yang penting, saat mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan? Apakah hanya kumpul hanya untuk bersenang-senang? Ya, yang penting fun gitu ya. Semakin banyak orang datang asal fun gitu, enggak. Tapi ada 2 poin penting yang itu harus terjadi juga di setiap sisi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Itu yang pertama. Jadi yang harus terjadi di setiap sisi di Komsel adalah kita belajar firman. Penting banget. Belajar firman itu penting banget, saudara-saudara. Kalau di zaman itu bayangin ya, tiba-tiba saja jumlah orang percaya itu meledak. Langsung yang bertobat 3.000, 5.000. Bagaimana caranya dengan pertambahan orang segitu banyak, tapi ajaran itu harus tepat. Ya kan berarti akan ada potensi
untuk diselewengkan, untuk salah dimengerti dan sebagainya. Makanya yang paling efektif adalah kumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Karena kalau dalam kelompok besar biasanya hanya satu arah. Tapi kalau kelompok kecil itu bisa diskusi dua arah. Nah, dalam kita bersisi, berkomsel, itu yang paling penting adalah yang pertama kita benar-benar belajar firman Tuhan. Nah, di sini peranan penting bagi PK dan helper. Jangan sampai saat misalnya terjadi diskusi ya di sisi di komsel karena kekurang mengertian dari PK dan helper, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah saat teduh, ya kan, yang dikatakan itu hanya kata-kata hikmat, aku baca buku ini, baca buku itu, tapi bukan dari firman Tuhan. Jangan seperti itu. Yang Tuhan mau dan kita lakukan adalah benar-benar based on Bible. Standarnya itu adalah firman Tuhan. Supaya apa? Tidak mudah diselewengkan. Kalau zaman dulu perkembangannya itu cepat, ya kan, itu nggak ada teknologi, itu mudah diselewengkan, banyak ajaran-ajaran palsu. Tapi saat ini dengan bertambahnya teknologi, banyak juga informasi-informasi palsu. Betul ya? Nah, ketidakmengertian kita dengan firman Tuhan secara tepat itu berbahaya. Makanya untuk PK dan helper saya sarankan dan saya dorong benar-benar jangan hanya dengar khotbah, itu oke. Tapi yuk baca sendiri firman Tuhan, belajar sendiri firman Tuhan. Nggak ngerti, tanya, ya kan? Bisa tanya ke penatua, ke Jarpim, tanya ini apa maksudnya, ayat ini apa maksudnya, sehingga diskusi di dalam komsel itu benar-benar diskusi yang benar sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berdoa itu penting banget, saudara-saudara. Seringkali ya, saya amati kita itu semangat ya, semangat yuk bergerak. Tapi jangan salah, jangan lupakan kita itu perlu berdoa. Tanya Tuhan, kalau kami mau melakukan ini, itu benar enggak? Tepat enggak? Apa yang Tuhan mau? Supaya apa yang kita lakukan, energi, waktu kita semua itu benar-benar tepat sasaran dan efektif. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka untuk memilih pelayan Tuhan saja, mereka itu berdoa dan berpuasa loh. Ya kan, belum lagi bergerak ini, bergerak itu, mereka dihimpit, mereka dianiaya. Mereka berdoa, mereka benar-benar percaya kalau kuasa doa itu sungguh besar, ya kan? Dan saya juga rindu ini juga menjadi gaya hidup kita ke depan. Kita banyak berdoa. Berdoa itu maksudnya bukan berdoa yang cengeng ya, saudara-saudara. Misalnya dianiaya gitu, aduh Tuhan tolong luputkan ini, enggak. Kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul, ini contohnya, Kisah 4, 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Artinya apa? Mereka berdoa minta keberanian. Mereka berdoa supaya Tuhan tolong ya toh. Mereka enggak patah semangat, mereka enggak berkecil hati, tapi mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka lebih semangat lagi gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan di setiap komsel-komsel juga. Yuk kita banyak berdoa. Berdoa ini artinya apa sih saudara-saudara? Berdoa syafaat. Ya, saya perhatikan ini agak berkurang, gitu ya. Doa syafaat itu banyak. Bisa doa untuk bangsa dan negara ini, ya. Kalau kita lihat situasi bangsa dan negara ini, misalnya kita kalau mau ngomong
situasi global ya, banyak berita-berita negatif, belum lagi Indonesia secara internal dan sebagainya. Kita harus banyak berdoa. Kita harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita ya, mulai dari presiden semua. Kalau kita amati apa yang dipidatokan, apa yang disampaikan itu rasanya bagus sekali ya, menggebu-gebu gitu. Akan berantas korupsi dan macam-macam, tapi prakteknya nggak gampang. Orang jahat di sekitarnya itu juga banyak. Tapi yuk, saya sangat yakin dan percaya dengan kekuatan doa orang-orang percaya ini, itu Tuhan akan topang. Tuhan akan topang pemimpin-pemimpin kita untuk nggak ada orang yang katakan bahwa Indonesia ini masa depan suram. No, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Kita doakan. Indonesia akan jadi lebih baik. Pasti bisa. Itu hanya dengan doa dan kasih karunia Tuhan. Kalau dengan kekuatan manusia, susah saudara. Berat sekali. Tantangan itu lebih besar. Mungkin ya jumlah orang jahatnya itu lebih banyak dibanding orang yang baik. Mungkin loh ya. Tapi saya percaya dengan kekuatan doa. Dan kalau Tuhan bekerja itu nggak ada yang mustahil. Ya, di komsel-komsel kita berdoa. Lalu apa lagi yang kita doakan? Kita perlu berdoa mungkin untuk pekerjaan kita. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya loh kita berdoa untuk pekerjaan ya. Itu bukan hanya gini loh, doa Tuhan berkatono kerjaanku, berkati kerjaanku. No, berdoa juga bagaimana cara mengelola setiap berkat yang Tuhan kasih. Itu penting. Hikmat mengelola itu juga penting, saudara-saudara. Bagaimana orang punya uang, bisa menghasilkan uang, tapi bisa mengelola, bisa menabung, dan sebagainya. Ya kan? Atau mungkin juga akan menyalurkan ke wilayah-wilayah yang tepat. Kalau Tuhan gerakkan hati kita, itu bicara tentang pengelolaan semua. Dan kita perlu berdoa loh. Ya. Kita perlu berdoa, setiap Tuhan yang percayakan kepada kita itu mengandung tanggung jawab. Dan kita harus doakan itu. Oke. Nah, lalu yang kedua, gaya hidup jemaat mula-mula. Itu kita bisa lihat di Kisah 6 ayat 1, itu pelayanan diakonia. Nah, jadi gini. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang nggak anti dengan berbagai macam jenis orang yang akan datang. Nggak eksklusif maksudnya. Oh mungkin hanya menerima kalangan tertentu gitu ya. Nggak. Terbuka untuk semua. Ya, memang Tuhan juga tempatkan kita untuk saling tolong-menolong, untuk membantu. Kalau ada jemaat, kalau ada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan dan layak untuk dibantu, enggak apa-apa, gitu ya. Kita bantu, kita dukung mereka. Ini pelayanan diakonia, itu pun yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya kan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini pelayanan diakonia, saudara-saudara. Tidak apa-apa. Nah, di gereja kita ini strukturnya sudah jelas dan bagus ya. Jadi ada komsel-komsel, itu sebagai setiap jemaat itu harus masuk ke komsel-komsel gitu. Jadi setiap permasalahan yang ada harusnya itu sudah pasti akan terdeteksi sama PK dan helpernya. Gitu. Jadi hampir nggak mungkin ya kalau saya amati tiba-tiba ada orang nggak dikenal atau apa gitu nyelonong ke PJ-nya atau ke Jarpim atau ke Penatua minta bantuan gitu, pasti melalui PK dan helper. Nah ini suatu standar yang memang sudah dibentuk gitu ya. Jadi makanya PK dan helper ini tanggung jawabnya besar ya. Tadi sudah firman nggak boleh salah, ngajari nggak boleh salah, betul ya. Kalau saat diskusi di komsel, salah, dipegang sama jemaatnya, waduh, sesat ya. Nanti kan Tuhan bilang, kalau kita ngajarinya salah, lebih baik batu kilangan diikatkan di leher, cemplungin ke laut gitu ya. Ini lagi pelayanan diakonia, itu juga PK dan helper lagi pintu masuknya. Ya.
Jadi PK dan helper itu mulia loh. Kalian hebat. Oke? Nah, lalu yang ketiga yang gaya hidup dari ini jemaat mula-mula itu, nah ini pergi keluar, itu yang paling penting. Kalau yang kita di Faith kemarin waktu meeting diskusi, ya kebanyakan memang kegiatan internal ya, membangun jemaat dan sebagainya. Dan kok kebetulan tahun ini kita punya hati kerinduan yang sejalan dengan SMCC gitu. Adalah apa? Kita mau bergerak keluar, ya kan? Nah, apa sih yang Tuhan katakan? Identitas kita itu adalah garam dan terang dunia. Betul ya? Tuhan katakan di Matius 5 ayat 13 sampai 16, kita adalah garam dan terang dunia. Maksudnya apa? Terang itu hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu artinya tindakan kita, perkataan kita semua itu bisa dilihat orang dari jauh. Jadi contoh, jadi berkat, ya kan? Dan dikatakan bukan hanya menjadi terang atau garam, tapi terang dan garam. Beda kalau garam. Garam itu harus dekat, bersentuhan, dirasakan, dicicipin, oh asin. Gitu ya, nggak bisa lihat dari jauh. Misalnya ya ini ada tumpukan garam dan kita merasa asin gitu, nggak mungkin. Harus bersentuhan, harus dicicipi. Artinya apa? Sudah biasa kalau kita ini hidup berkomunitas, berkomsel gitu ya, bersentuhan satu dengan yang lain, nah itu kerasa. Orang ini ada garamnya atau enggak gitu kira-kira. Kalau sekarang zaman sosial media, ya Bapak Ibu Saudara, banyak orang pencitraan ya, kelihatannya bagus gitu, wah baik, mulia, holy gitu ya, kayak malaikat. Tapi coba didekati, coba bersentuhan, bener asin enggak gitu. Kalau ternyata enggak asin, ya perlu dipertanyakan gitu kira-kira ya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Artinya dari jauh kita bisa dilihat orang dan kita bisa jadi berkat. Tapi saat orang itu dekat sama kita, kita bersentuhan sehari-hari, ya berinteraksi apa, kita pun jadi garam. Ya, itu panggilan kita, itu identitas yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita bicara tentang budaya kerajaan Allah, budaya kerajaan sorga, dan itu mau benar-benar diterapkan di gereja ini. Artinya kita pun sadar siapa kita. Ya, identitas kita. Kita adalah garam, kita adalah terang. Jangan sampai loh ada orang jemaat baru gitu ya datang ke sini. Nah, ternyata kok kurang gitu lah ya. Jangan sampai. Jadi kita perlu benar-benar jadi garam dan jadi terang. Identitas kita. Dan itu kita bangun dari hari ke hari, kita latih. Ya. Lalu yang kedua adalah amanat agung. Ini perintah yang Tuhan Yesus kasih. Ya, ini mulia banget saudara-saudara. Dan memang itu tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia ingin supaya ajarannya dia nggak berhenti saat dia pergi, tapi dia kepingin itu terus dilakukan, itu berlanjut gitu ya ke murid-muridnya dan ke seluruh dunia. Dan Tuhan katakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ya kan, penting. Kita berkomsel, kita di dalam membentuk satu dengan yang lain. Kita ada Bible study, kita ada kegiatan ini, kegiatan itu, bagus. Tapi mungkin itu internal. Tapi nggak sampai di sana saja, kita perlu jadi garam dan terang, artinya kita keluar.
kita harus jangkau. Mau nggak mau, harus. Dan saya mengajak, yuk tahun ini sesuai dengan misinya SMCC, berarti kita diajak untuk bergerak keluar. Betul ya, Ko Budi ya? Betul ya? Tahun depan ya? Nah, jadi siap-siap ya. Sebelum saya lanjut, ada satu video klip yang saya mau bagikan. Yuk kita tonton sama-sama ya. Saudara-saudara, seringkali kita kepingin bergerak, kita kepingin do something untuk orang lain, betul? Tapi kita nggak ngerti, mulai dari mana, apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita nggak ngerti. Tapi kita perlu berdoa, sekali lagi kita perlu berdoa dan kita perlu benar-benar tanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Apa yang Tuhan mau? Penting banget, saudara-saudara. Di luar sana banyak orang yang bisa jadi terangnya mereka sudah mulai meredup. Bisa jadi garamnya mereka sudah mulai pudar. Atau banyak juga orang-orang yang belum kenal Tuhan sama sekali dan mereka perlu juga keselamatan. Tapi satu langkah kecil dimulai dari, ya aku mau bergerak. Ya, saya mau ngajak, yuk kita yang ada di tempat ini siang ini, kita tekadkan hati gitu ya. Tahun ini, tahun depan maksudnya 2025, minimal setiap orang yang ada di sini minimal bawa 1 jiwa aja, nggak usah banyak-banyak. Mulai dengan 1 langkah kecil. Targetkan 1 jiwa saja. Kita bawa dalam doa. Kita minta Tuhan, ayo Tuhan, kasih 1 jiwa. Mulai dari 1 langkah kecil. One more. Semalam itu ya sampai pagi dia selamatin banyak orang. Kita nggak usah target muluk-muluk. Misalnya Tuhan tahun depan saya mau 10 orang, 20 orang. Nggak perlu. Mulai Tuhan 1 orang siapa? Nanti 1 orang berhasil, one more. Tuhan yang paling penting adalah kesiapan kita untuk dipakai sama Tuhan. Dan kita mau melangkah. Dari langkah-langkah kecil, langkah-langkah sederhana, mulai aja lakukan. Ya. Saat kita nggak pernah melangkah mulai dari 1 langkah kecil, jangan harap kita bisa mencapai sesuatu yang besar. Mulai aja dengan sesuatu yang sederhana. Nah, dalam kita pelayanan keluar, sebenarnya Tuhan itu sudah ngasih contoh. Tuhan Yesus itu pergi berdua-berdua gitu ya. Itu juga yang saya rasakan. Kalau kita berdua itu bukan lebih efektif, lebih gini loh. Kalau kita sendirian itu cenderung kalau nggak semangat, males, ya sudah gitu kan. Tapi kalau berdua sudah janjian misalnya, yang satunya kita lagi males gitu ya, yang satunya ngajak, lo kan sudah janji. Ya kan kita sungkan kalau nggak pergi, akhirnya ya ikut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa juga dalam praktek jawatan, praktek karunia itu bisa saling melengkapi. Contoh, Karina itu tipe penginjil murni, ya. Kalau saya itu guru, jadi jawatan saya itu lebih gini. Saya bisa menjadi pendengar yang baik. Saya bisa lebih telaten untuk dengerin orang, lalu menasehati dan membimbing dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah,
Karina itu penginjil. Kalau karakternya penginjil kan pokoknya comot gitu ya. Pernah satu hari itu pagi-pagi saya bangun tidur di meja makan duduk, dia kok datang itu ngajak sinyo-sinyo masuk ke dalam rumah gitu. Ternyata dia lari pagi di komplek rumah itu ada sinyo-sinyo juga, katanya dia itu lagi jalan sambil pasang headset gitu ya. Kayak orang kayak orang pikiran kosong gitu loh. Akhirnya diajak ngobrol dan sebagainya. Ya itu sama dia dicomot, dibawa ke rumah, dikenalin ke saya, suruh saya yang lanjutin gitu kira-kira. Tapi itulah praktek karunia, betul ya. Dia yang cari, saya yang lanjutin. Tapi itu bisa berjalan dengan efektif. Enggak apa-apa gitu ya. Tiap orang punya jawabannya masing-masing, punya karunianya masing-masing, dan ya sudah bergerak aja gitu ya. Nah, kalau setiap kita mau bergerak, saya yakin pasti ada hasilnya. Bukan hanya kerinduan, keinginan, tapi yang Tuhan mau, kerinduan dan keinginanmu itu aku juga menuntut. Langkah kecilmu apa gitu. Saat kita mau mulai langkah kecil, belum tentu langsung kelihatan hasilnya. Belum tentu tahu langsung. Tapi setia aja lakukan. Contoh kayak saya gini. Saya ini bukan penginjil, saya bukan pendeta, saya nggak sekolah Alkitab gitu ya. Tapi mulai dari kepercayaan kecil gitu ya. Di Komsel jadi PK bawain firman. Lalu disuruh khotbah ya, redeg gemeter pertama, pastilah. Tapi prinsipnya hanya, ya aku mau coba lakukan gitu. Dan saya percaya Tuhan akan pakai orang-orang yang memang nurut, mau nanti Tuhan akan perlengkapi kok. Tuhan pasti akan tambahkan. Oke ya, kita berdoa yuk. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat setiap pesan yang Tuhan sampaikan siang hari ini Tuhan. Budaya kerajaan Allah yang benar-benar Tuhan inginkan itu boleh terjadi juga di SMCC ini Tuhan. Di gereja di mana tempat kami beribadah, tertanam dan bersekutu Tuhan. Pakai setiap kami untuk benar-benar melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Berikan kami kerinduan hati Tuhan. Saat kami rindu, dan kami mau Tuhan bergerak keluar, mulai dari satu langkah kecil dan mohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Setiap upaya-upaya kecil yang akan kami lakukan, berkati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami enggak berani sedikit pun mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap kami yang ada di sini Tuhan siang hari ini. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Perlengkapi kami dengan karunia-karunia-Mu Tuhan. Dengan kuasa, dengan hikmat otoritas yang Tuhan kasih. Kami percaya Tuhan di tahun 2025 akan banyak jiwa-jiwa datang, akan dimuridkan Tuhan di SMCC ini. Kami percaya, sungguh kami percaya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.